Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada ibadah pertanggihan hari ini tertulis dalam Mazmur 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita lebih memahami firman Tuhan pada ibadah pertanggihan ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui sekilas apa yang terjadi atau latar belakang dari firman Tuhan ini. Oleh karena itu kita boleh membuka dari kitab 1 Samuel 21 ayat 10 sampai ayat 15. 1 Samuel 21 ayat 10 hingga 15, beginilah firman Tuhan. Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi, berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu membawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dengan dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Itulah yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih, yang melatar belakangi firman Tuhan pada ibadah pertanggihan hari ini. Walaupun dikatakan Raja Akis itu adalah gelar dari Abimelek yang tertulis dalam firman Tuhan di Mazmur 34 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di satu sisi mungkin ada pertanyaan dalam pikiran kita, mengapa Daud pada waktu itu berpura-pura tidak waras untuk menghadapi atau ketika dia berada di depan Abimelek? Apakah dia takut? Apakah dia ragu akan penyertaan Tuhan? Memang di satu sisi percaya kepada Tuhan bukan berarti kita harus berani menantang maut
atau menghadapi bahaya, itu sama saja kita ingin menguji manang molo di hata batak didok mengujuni debata. Itu tidak baik dilakukan. Sama halnya ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita bisa dan tahan ketika kita meminum sebuah atau satu botol racun. Tentu itu adalah hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Tetapi walau bagaimanapun, kita harus bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui cara yang ditunjukkan oleh Daud di dalam firman Tuhan pada saat ini, sehingga dia bisa selamat, dia bisa bebas dari masalah atau tantangan yang ada di hadapannya. Kita bisa mengatakan bahwa cara Tuhan itu sungguh luar biasa dan bisa saja di luar akal sehat kita. Yang jelas Tuhan itu berkuasa, Dia bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki melalui hidup kita dalam rangka untuk menyelamatkan, membebaskan, serta melindungi kita. Dan inilah yang Daud imani pada waktu itu, Bapak Ibu yang terkasih. Perlindungan Tuhan dan cara Tuhan yang luar biasa menjadi dasar bagi Daud untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini bisa kita lihat di dalam ayat kedua, dikatakan, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu," yang menunjukkan bahwasannya di sepanjang perjalanan kehidupan si Daud, di setiap waktu dia tidak lepas dari pandangan, dari penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya dia memuji dan memuliakan kebaikan, kuasa dan penyertaan Tuhan. Kita juga bisa melihat bagaimana percaya kepada Tuhan bukanlah membebaskan kita dari segala permasalahan. Masalah, persoalan itu akan terus datang, tetapi kita bisa melihat cara Tuhan juga yang luar biasa menyelamatkan dan membebaskan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah pujian Daud kepada Tuhan. Jadi dikatakan bahwa pujian itu adalah ekspresi atau sebuah ungkapan atas segala penyertaan, perbuatan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Seandainya kita melihat dan mengingat apa yang sudah terjadi hingga pada saat ini, tentu tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita bisa melihat firman Tuhan pada saat ini tidak hanya menceritakan bagaimana Daud memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi dia juga mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di tempat ibadah pada waktu itu. Dia juga mengajak orang lain, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ini adalah suatu tindakan yang luar biasa. Mengapa? Kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita, ketika ada suatu perbuatan baik yang kita terima dari orang lain, pertolongan yang kita terima dari orang lain, kita tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih kita. Tidak hanya berhenti pada di situ saja. Selain kita berterima kasih, sering juga kita memberitahukan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, pertolongannya, bantuan yang sudah kita terima dari mereka, dan kita memberitakan itu kepada saudara dan sahabat-sahabat kita. Tidak hanya berterima kasih, tidak hanya memberitakan, tetapi kita juga mengingat akan hal itu. Sewaktu-waktu, kapan dia membutuhkan bantuan, saya akan siap sedia untuk memberikan bantuan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih saya.
Terlebih atas perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya rasa tidak cukup satu buku untuk menuliskan segala kebaikan, penyertaan kuasa dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, cara yang paling ampuh supaya kita bisa senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, ingatlah akan kebaikannya, ingatlah akan kuasanya, dan itulah yang akan menggugah hati, pikiran dan iman kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan namanya. Dan itu jugalah pengharapan dan kekuatan kita untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Karena Tuhan juga akan menunjukkan kuasa dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari pengalaman Daud melalui firman Tuhan ini kita juga belajar bagaimana dia tidak mengandalkan pikirannya, dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan kepintarannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dan situasi yang dia hadapi. Kita bisa melihat bagaimana Daud mengatakan di ayat 5, "Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku." Sering sekali di setiap pergumulan dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada begitu banyak jalan keluar yang seolah-olah bisa memberikan kelegaan dan kepuasan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin sering atau pernah mendengar istilah fata morgana, yang adalah sebuah fenomena yang dapat kita lihat dengan kasat mata. Biasanya fenomena ini terjadi di padang gurun, seolah-olah orang melihat oase atau kumpulan air atau danau. Bisa juga terlihat seperti genangan air di atas aspal yang panas ketika kita sedang mengendarai mobil atau berjalan. Tetapi ketika kita menuju tempat tersebut, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Apa yang kita lihat sebenarnya adalah pantulan dari langit yang timbul akibat pantulan udara panas yang berfungsi sebagai sebuah cermin. Sering sekali dalam menghadapi masalah hidup, kita dihadapkan dengan sebuah fata morgana. Seolah-olah banyak jalan keluar yang terlihat sepertinya baik, dan seolah-olah itu adalah jalan pertolongan yang baik. Tapi ternyata semuanya itu hanyalah bentuk tipu muslihat iblis untuk mencuri dan mematikan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, carilah Tuhan ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan, dan percayalah Tuhan dengan kuasanya akan menunjukkan jalan yang luar biasa untuk menyelamatkan, melindungi, dan menolong kita dari situasi sulit itu. Karena kita menyadari kita manusia hanyalah manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Dan orang lain pun yang mungkin kita anggap bisa menolong kita, mereka juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Mungkin 1 kali, 2 kali mereka bisa membantu kita, tetapi tidak bisa setiap waktu, kapanpun orang yang kita anggap bisa mampu menolong dan membebaskan kita. Hanya Tuhan sajalah yang bisa menolong, menyelamatkan, dan membebaskan kita. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan ini, Dia mampu melalui malaikatnya senantiasa menjaga dan mengelilingi hidup kita orang yang takut akan Dia, sehingga kita luput dari segala macam mara bahaya yang tidak kita kehendaki di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.